Ya, Oke, oke, bisa kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mau bergabung di Zoom. Biasanya Ibu cuma ngasih-ngasih tugas, cuman daripada cuma ngasih tugas, tapi materinya udah tahu tahap apa yang dijawab. Jadi lebih baik kita belajar bersama di Zoom, sekalian kalian belajar ya, belajar mengoperasikan Zoom. Nanti kalau sudah pandai Zoom, kita pindah lagi pakai Google Meet. Nah, Google Meet kan belum pernah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk semuanya bisa mic-nya dimatikan dulu karena ada suara serak-serak. Nah, boleh mic-nya dimatikan dulu. Jadi fokus sama suara Ibu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah kasih tugas, sudah dikerjakan enggak? Tugas tentang mobilitas sosial. Sudah ya, ada beberapa tapi belum dikumpulkan. Nah, mungkin kemarin cuma ngasih tugas tapi Ibu belum ada memberikan penjelasan tentang mobilitas sosial. Nah, pada materi kali ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah supaya kalian bisa menjelaskan nantinya pengertian mobilitas sosial dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, melalui penyajian kasus, nanti di akhir pelajaran ini Ibu akan memberikan sebuah kasus, lalu kalian dapat menentukan kasus tersebut masuk ke dalam bentuk mobilitas yang mana, ya, dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke mobilitas sosial, mungkin banyak yang penasaran, apa sih mobilitas sosial itu? Nah, sebelum itu kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Judul videonya Cerita Hidup Jokowi. Bentar. Videonya sudah terbuka belum? Di HP kalian? Belum, Bu. Oke, sebentar. Belum, Bu. Tunggu ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Suatu hari, kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota.
Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan Oke tinggal. ya. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Pada tahun kedua Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup, seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabi. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jan. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Oke, bagus
Silakan ceritanya. Oke. Jadi dari awal sampai akhir tadi udah terdengar semua ya. Sudah, Bu. Nah, jadi ceritanya sudah nyambung. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan apa ya, yang menceritakan kembali dari video yang sudah kamu tonton tadi? Ada yang bisa nggak? Kalau bisa silakan belajar nih, ada di tombol di bawahnya tuh ada raise hand yang kayak gini nah. Nah, silakan di raise hand. Cari, ketemu nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada, Bu. Ada loh tombolnya raise hand. Ada, Bu. Ada, Bu. Ayo, ketemukan. Oke, siapa yang mau menceritakan kembali video yang sudah ditonton tadi? Ayo, masa ada yang berani? Kan sudah nonton dari awal kan? Ya, siapa? Siapa yang mau? Satu orang. Jadi di Iya, kalau siapa? kesimpulannya boleh Kalau nggak, Bu? kesimpulannya ada, Bu? Kesimpulannya boleh. Jadi coba Keza. Aduh, apa nih? Apa nih? Cepat, Sa. Oke. Kesimpulan dari cerita itu apa? Kesimpulan dari cerita tersebut adalah walaupun boleh kan, Bu? Walaupun kita telah jatuh berkali-kali bahkan sampai ingin putus asa, tapi kita harus tetap berusaha sehingga mencapai Impian kita, keinginan kita, ya dak. Jadi dari cerita itu awalnya Pak Jokowi adalah orang yang sederhana, yang susah ya. sederhana. Dia hanya anak seorang tukang apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Jadi dia juga pernah merasakan kenapa dia digusur. Dia pernah merasakan digusur. Habis itu orang tuanya jadi kena sopir angkot, ya dak, kena angkot. Terus dia numpang karena sudah digusur tuh, dan dia numpang tinggal di rumah pamannya. Nah, tapi berkat kegigihannya dia kuliah rajin, ya dak. Akhirnya dia bisa mewujudkan impiannya, jadilah dia seorang pengusaha Sukses. pengusaha sukses, pengusaha mebel, terkenal kemana-mana sampai ke luar negeri. Nah, panggilan Jokowi itu tadi pun berasal dari pelanggan-pelanggannya, yang karena banyak yang namanya Joko Widodo kan. Akhirnya dipanggil sama orang luar tuh Jokowi, melekatlah sampai sekarang. Nah, jadi dari cerita itu kalau kita ingin sukses, artinya apa? Kita harus harus berusaha, harus pantang menyerah dan bersungguh. Nah, sungguh. Nah, oke, dari cerita itu adalah salah satu cerita tentang mobilitas sosial. Nah, kita kembali ke screen Ibu. Bentar, Ibu izin share screen dulu. Nanti Ibu bisa lah besok-besok kita tes supaya kamu bisa juga kayak gini nampilkan video apa gambar lewat Zoom. Sudah nampak dak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke. Ibu ke layar selanjutnya. Ada satu layar yang muncul atau di sampingnya ada slide-slide kecil? Ada slide kecil. Ada slide kecil ya? Iya, Bu. Kalau ini? Sudah, Bu. Udah basah ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial itu berasal dari dua kata. Dari dua kata, yaitu mobilis dan sosial. Nah, mobilitas ini berasal dari bahasa Latin yang yaitu mobilis,
artinya mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau sosial itu berarti ada seseorang atau sekelompok. Nah, kalau digabung mobilitas sosial itu artinya adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari satu status sosial ke status sosial yang lainnya. Nah, sama dengan tadi cerita Pak Jokowi, berpindah statusnya dari seorang anak tukang kayu, akhirnya beliau menjadi pengusaha kayu, kemudian jadi apa akhirnya? Jadi presiden. Nah, kalau dilihat dari ini berarti terjadi perubahan atau perpindahan status yang meningkat atau menurun? Meningkat. Nah, yang meningkat. Nah, jadi ada banyak bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, selanjutnya, ini adalah mobilitas sosial, pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Nah, menurut Paul B. Horton, jelas nggak tulisannya tuh di HP kalian? Jelas, Bu. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial itu adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Strata itu maksudnya adalah tingkatan, kayak S1, S2 itu artinya strata 1, strata 2, artinya tingkatan. Nah, begitu pula dengan menurut pendapat para ahli yang lainnya bisa kalian baca sendiri di dalam buku paket juga ada. Ini Bu langsung lanjutkan saja. Nah, di sini ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ada berapa macam mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama mobilitas vertikal dan yang kedua yaitu adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang berbeda. Jadi, kalau vertikal itu tegak lurus atau mendatar? Tegak lurus. Nah, vertikal itu tegak lurus, berarti bisa naik, bisa turun. Itu namanya adalah mobilitas vertikal. Ingat, vertikal itu tegak lurus, berarti bisa naik, bisa turun. Nih, kemudian yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu mendatar seperti ini. Nah, kalau mendatar berarti apa? Mobilitas horizontal itu adalah perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain yang sifatnya sederajat atau dalam strata yang sama. Nah, artinya dengan kata lain, mobilitas horizontal itu tidak ada perubahan status sosial, dia tetap sama. Nah, sama saja mendatar seperti ini. Nah, lalu mobilitas vertikal ini dibagi lagi menjadi 2. Tadi kan ada naik, ada turun. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama, namanya yang naik itu namanya mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Sinking ya, bukan sinting. Nggak bisa dipegang ya. Di sini aja. Nih, kita bahas satu-satu. Mobilitas vertikal ke atas. Nah, mobilitas vertikal ke atas sesuai dengan namanya adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status. Jadi dia statusnya meningkat, makanya disebut dengan mobilitas vertikal ke atas. Nah, contohnya, kenal nggak dengan foto itu? Nadiem Makarim. Betul. Nadiem Makarim itu sebelumnya adalah CEO Gojek. Tahu Gojek enggak? Tahu. Nah, Gojek itu apa? Gojek. Yang antar jemput. Iya, yang antar jemput. Jadi Gojek itu adalah salah satu perusahaan transportasi online. Nah, kayak gitu jawabnya, bukan yang antar jemput, Bu. Itu tukang Gojeknya yang antar jemput. Kalau Gojek itu adalah aplikasi transportasi online. Nah, sebelumnya Bapak Nadiem Makarim itu adalah CEO-nya. Nah, tapi sekarang siapa Pak Nadiem? Sebagai Menteri Pendidikan. Oke, benar. Sekarang Pak Nadiem Makarim itu makin terkenal karena dia sudah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, jadi Menteri kita ini, Menteri Pendidikan namanya Bapak Nadiem Makarim. Biasanya dipanggilnya Mas Nadiem, Mas Menteri ya. Nah, ini adalah salah satu contoh mobilitas vertikal ke atas.
Jadi yang sebelumnya, walaupun dia sudah menjadi pengusaha, tetapi status sosialnya semakin meningkat. Dia semakin terkenal luas di Indonesia karena menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ada nggak yang mau jadi menteri besok? Ada ketik Bu. Nggak ada. Mau jadi batas Cita-cita. CEO baik kemarin. Nggak ada yang nak jadi menteri. Nah, selanjutnya, jadi ada peningkatan status ya. Selanjutnya yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social thinking. Nah, social thinking ini adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya, nah ini pengusaha sekarang menjadi, tunggu sebentar. Sebentar. Ibu tadi. Nah, sekarang menjadi pengemis. Dari awalnya dia pengusaha, mungkin dia pengusaha foya-foya, duitnya tidak ditabung, Bantu. akhirnya ia menjadi pengemis. Nah, ini artinya di sini adalah terjadi penurunan status sosial atau kedudukan yang dulunya dia jadi pengusaha, sekarang menjadi pengemis. Paham sampai di sini? Paham enggak sampai di sini? Paham Bu. Paham Bu, Oke, sangat paham. paham. Oke, mudah ya. Lebih paham Kemudian, di situ ya Bu. karena Lebih paham di sini ya Bu. ya lebih fokus. Nah, sekarang tadi sudah dibahas mobilitas vertikal. Vertikal ada berapa tadi? Mobilitas Dua. vertikal ada dua. Yang pertama, mobilitas vertikal Ke atas, ke atas, kemudian mobilitas vertikal ke bawah. Nah, sekarang mobilitas horizontal. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal itu adalah perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan lain yang sifatnya sederajat atau dalam strata yang sama. Nah, dalam mobilitas horizontal tidak ada perubahan tetap. Contoh, nih ada kepala sekolah. Awalnya dari kepala sekolah SMP 1, kemudian kepala sekolahnya pindah, tapi tetap jadi kepala sekolah. Nah, di SMP 2 Batanghari. Itu namanya adalah contoh mobilitas sosial, mobilitas horizontal. Tapi kalau misal gini, Ibu kasih contoh, misal awalnya jadi kepala sekolah, kemudian jadi guru biasa, itu apa namanya? Turun. Vertikal ke bawah. Itu namanya vertikal ke bawah karena awalnya jadi kepala sekolah, statusnya kemudian turun menjadi guru biasa. Oke, pintar. Nah, di sini supaya kalian lebih paham, Ibu ada buku latihannya dipegang nggak? Ya, Bu. Oke, ada buku latihan. Nah, masa belajar nggak ada, Bo? Pegang pena, pegang buku. Nah, di sini supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh kasus. Nah, kalian kelompokkanlah contoh kasus tersebut ke dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian kemukakan alasannya. Nih, yang pertama. Atau langsung dijawab saja ya. Atau mau dibuat di buku latihan? Langsung jawab ya. Di catatan boleh nggak Bu? Langsung dibikin kasus satu gitu Bu. Terlalu lama nantinya habis kuotamu. Enggak Bu, bikin kasus satu menurun, kasus dua ke atas gitu. Oh ya, ya boleh. Ya nanti bikin di buku latihannya. Ini ada contoh kasus satu. Jadi nanti buat nomor satu. Nomor satu ini ada kasus. Yeni merupakan anak tukang becak. Yeni yang bukan berasal dari keluarga berada dan terpandang di Semarang, berhasil dikenal orang sebagai wisudawan terbaik di Universitas Semarang dengan IPK 3,96. Nah, tak selesai di situ, ia kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 melalui beasiswa di Universitas Birmingham, Inggris. Nah, kalian tulis di buku latihannya, ini termasuk ke dalam mobilitas sosial apa, dan tulis alasannya sekarang. Oke, Tifa, paham Tifa? Paham Bu.
Yes. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada banyak kasusnya nih. Aman. Nomor 2. Lanjut. Alasannya juga sama. Ya, Alasan juga ya, Bu? Iya, Alasan alasannya. juga ya? Alasannya kenapa kalian pilih mobilitas itu? Karena terjadi, ya alasannya banyak yang kayak ini. Karena terjadi peningkatan status atau penurunan status atau statusnya tidak berubah. Nah, kayak gitu cara buat alasannya. Sudah bisa lanjut next number 2. Belum, Bu. Sudah, Bu. Tidak lama kali. Bintang lama kali. Nampaknya yang nomor 2 nanti Bu kasih waktu ya. Oke, Bu. Kasih waktu 5 menit, Bu. 5 menit kelamaan lah itu. 1 menit Satu aja, Bu. menit aja, Bu. 1 menit. Cukup 1 menit. 1 menit 30 detik. Si Dinda kok udah bisa lagi. Oke, next ya. Bintang udah bintang. Sudah, Bu. Oke, next. Kasus kedua. Oh, siapa itu? Boleh di-mute dulu mic-nya. Orang tukang ojek yang berangkat bekerja pulang ke rumah bertemu penghasilannya dapat tidak seberapa pada beralih menjadi tukang ojek online karena lebih banyak pelanggan. Horizontal. Horizontal kan macam ini, cuman jadi iya sama ya tapi banyak pelanggannya. Sama sih. Iya kan kau? Di-mute dulu suaranya. Tunggu. Kalau mau berbicara baru mic-nya diaktifkan supaya sunyi. Bisa lanjut nomor 3? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Yang lainnya sudah? Bintang, Meli, yang lain? Tidak ada suaranya lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Next ya, number 3.
Di prinsip tuh. Terima kasih seorang salah satunya. Udah ini, udah. Belum, Bu, belum. Sudah, Bu. Selin udah Selin? Kami udah, Bu. Selin kayaknya tidak dengar lah suara Ibu. Selin. Selin. Kayaknya audionya nih udah anu ini. Selin bisa dengar? Kayaknya besok mau dikasih tutor Selin nih. Sebab sudah ya? Sudah, Bu. Oke, nomor 4. Seorang mantan ketua. Sudah kasus keempat? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Waktunya nak habis lagi nanti mulai lagi dari awal nih. Sudah, Bu. Oke, nanti ini Ibu end lagi nanti masuk lagi dari semula ya. Oke, Bu. Berapa jam kita nih? Entah. 80 Berapa? menit. Berapa, Bu? Hah? Berapa jam kita, Bu? Berapa jam kita, Bu? Setelah ini nanti Ibu tanya, baru itu kita selesai. Oke. Sudah, Bu. Oke. Aturannya ini ada 8 kasus, cukup 4B dulu. Nanti yang 4-nya lagi offline. Oke, Bu. Oke. Sudah ya. Jadi ada yang bisa ngasih pendapat enggak yang kasus pertama? Selain Kezia lah. Kami, Bu. Siapa? Raya. Oke, Raya. Iya. Silakan Raya. Saya Mbak Raya. Mas sampai mana, Bu? Seribu. Bilkis, di mute dulu, Nak. Iya, Bu. Apa yang terjadi misalnya kok bisa berubah tuh dari mana? Jadi ini kan, jadi ini pada kasus yang pertama. Pada kasus pertama, ini terjadi vertikal mobilitas ke atas karena Mobilitas vertikal ke atas. Vertikal mobilitas. Ah, mobilitas vertikal ke atas alasannya karena adanya peningkatan status terhadap
Gini, Dari apa statusnya? Iya, saya dari apa? dari Awalnya apa dia? tukang beca, anak tukang beca bisa Heeh. bisa menjalani kuliah sampai S3 Oke. melalui beasiswa. Oke sih, pintar si Raya. Tepuk tangan untuk Raya. Selanjutnya, yang kedua, kasus kedua, ada yang bisa menjawab? Ayo yang lain, mana suaranya? Ayo yang lain, kita punya sisa waktu 7 menit. Maklum Ibu pakai Zoom yang gratis. Jadi 40 menit, nambah 40 menit dia berhenti, nanti kita masuk lagi. Ayo yang nomor 2, Meli bisa jawab. Mudah ini nomor 2. Atau Bintang, Selin, siapa lagi nih? Atifah, Resta, Nadine. Nah. Ayo ada yang bisa jawab lah nomor 2? Kami, Bu. Bintang, oke silakan. Kasus 2 termasuk mobilitas horizontal. Karena, Bu, Mm-mm, dia seorang ojek, tapi karena penghasilannya kecil tadi, mm-mm, dia jadi tukang ojek online. mm-mm, Bedanya cuman gajinya yang agak besar dikit. tapi tidak ada perubahan status ya. Walaupun dia sebelumnya jadi ojek konvensional, ojek biasa, tapi dia Iya. ke tukang ojek online. Nah, yang lain macam mana? Setuju tidak dengan pendapat Bintang? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Jadi contoh kasus kedua itu adalah mobilitas horizontal karena tidak ada perubahan status sosial. Dia tetap menjadi tukang ojek walaupun yang sebelumnya konvensional menjadi ojek online. Oke, pintar. Good job Bintang. Ya, Selanjutnya Bu. contoh kasus yang ketiga. Ayo, siapa yang bisa jawab nih yang kasus ketiga? Jangan Raya lagi. Oke, yang lain. Kayaknya Ibu ini Ibu melarat deh, Bu. Ya, kan tadi sudah Raya. Ayo yang lain bisa open mic-nya. Kami, Bu. Fania ya? Iya. Oke, Fania. Coba Fania. Fania Kasus bisa dibuka kameranya biar nampak wajahnya nih Fania nih. nggak pakai jilbab, Bu. Oh, nggak pakai jilbab. Oke. Ayo jawab Fania. Contoh kasus nomor 3 tuh, Bu, itu mobilitas horizontal. Mm-mm. Alasannya? Alasannya apa Fania? Halo Fania? Halo Fania? Kemana Fania nih? Fanianya hilang, Bu. Iya, ayo Fania. Mungkin dia cuma bisa jawab batas itu, Bay. Oke, ada yang bisa menambahkan? Yang lain? Nadine? Nadine open mic, Nadine. Nyapa dimatiin lagi. Jawab Nadine. Hai. Nadine nggak berani dia. Oke, yang lain mungkin? Bilkis? Oke, Bilkis. Coba Bilkis. Jawab Bilkis. Alasannya karena tetap menjadi kasir, hanya cuman dipindahkan, Bu. Oke, pintar. Bilkis, tepuk tangan untuk Bilkis. Jadi, alasannya betul. Dia mobilitas horizontal. Dia tetap menjadi kasir, tak? Kecuali kalau misalnya ini Bilkis, kalau misalnya dia pindah ke Tembesi tapi jadi bos, itu masuk mobilitas apa namanya? Vertikal ke atas. Oke, pintar. Good job. Selanjutnya, kasus yang terakhir. Nah, yang terakhir, siapa bisa jawab? Kami, Bu. Bintang lagi yang lain lah.
Itu. Selin, Bu. Selin, Bu. Selin, Bu. Selin kayaknya nggak dengar. Coba kalian panggil si Selin. Selin. Woi, Selin. Nggak dengar dia itu. Besok kasih tutor sama Selin tuh. Audionya mungkin nggak di itunya. Yang lain coba. Gali bisa jawab lah yang nomor 4. Ada Gali, Bu. Ada. Ada. Kami Bu. Oke, apa jawabanmu yang nomor 4? Terus keempat itu termasuk mobilitas vertikal ke bawah. Alasannya karena dia terbukti korupsi, akhirnya dia dipenjara selama hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Oke, akhirnya dari dia yang pertama petantang petenteng jadi ketua dewan karena dia korupsi, jadi dia habis banyak duitnya, bayar denda ya. Pun namanya sudah rusak di masyarakat, sudah jelek ya di mata masyarakat. Jadi itu masuk ke mobilitas vertikal ke bawah. bawah. Social thinking. Oke, jadi dari pelajaran hari ini udah paham belum mobilitas sosial? Sudah, Bu. Nah, jadi mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial itu apa? Perubahan status sosial terhadap seseorang. Jadi ada perubahan status sosial. Terus bentuk-bentuk mobilitas sosial ada berapa? Dua. Vertikal dan horizontal. Oke, vertikal dan horizontal. Vertikal dibagi lagi menjadi? Dua. Yaitu? Atas dan bawah. Oke, kayaknya sudah ngerti semua. Yang lain ada pertanyaan enggak? Ada yang belum paham? Social Kim Slim.